di MDB Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kita di part sebelumnya. Bagi yang penasaran, stay tune terus. Yoi. Mumpung kita berada di sini, kita akan bercerita lebih detail tentang sosok perempuan ibu diri di gedung Terbangkalai. Oke. Nah kak, saya mau tanya nih, siapa sih namanya si sosok tersebut? Nah, untuk namanya tadi gue baru dapat informasi karena tadi tim kita juga survei kembali untuk mengetahui lebih dalam gitu kan. Iya. Jadi tadi gue dapat informasi bahwa namanya itu Rina. Iya, Rina. Ya, Rina namanya. Nama panjangnya? Untuk nama panjangnya saya kurang tahu sih, karena tapi yang dia kasih tahu itu namanya Rina. Rina. Tapi biasanya kan kalau nama kan ada nama keluarganya kan. Misal Rina, Polfrod atau apa kan. Mungkin Marganya. marganya. Mungkin dia bilangnya privasi mungkin ya. Iya. Bisa jadi sih, privasi dia. Tapi yang gue tahu itu namanya Rina. Nah bang, kondisinya makhluk itu gimana bang? Kalau kondisi menurut gua kayak gimana ya? Dia sungguh memprihatinkan ya. Banget. Dia kayak gimana ya? Rada-rada lah. Mungkin Bang Ronald bisa tambahin atau apa gitu. Ya, untuk kalian juga, informasi buat kalian juga, informasi apa sih, kondisinya Kondisi. yang gue tahu itu dia memang sangat memprihatinkan karena memang dia mempunyai latar belakang yang cukup menyedihkan. Jadi untuk kondisinya, kepalanya itu miring, terus pundak sebelah kanan. Sebelah kanan itu agak nurun. Kepalanya itu miring sebelah kiri. Nah, untuk kakinya dia agak gimana ya, jalannya tuh agak apa sih, Pincang atau nyeret-nyeret kayak iya. gitu, nyeret-nyeret, dan tangannya tuh wajar seperti orang ABK kekurangan. Itu kayak gimana sih, kayak main-main kayak gitu. Kayak gitu sih kondisinya, seperti itu. Tapi memang sangat memprihatinkan sih untuk kondisinya kayak gitu. Oh iya kak, apa sih penyebabnya sehingga dia itu seperti itu? Ataukah bawaannya dari lahir atau karena apa? Kalau menurut gue pribadi, tadi kan gue bilang apa tadi, dari awal sudah menekankan bahwa tadi itu kita ada survei, Iya. gitu kan. Nah, jadi yang gue tahu dia itu memang ada sesuatu yang terjadi pada Di si dianya. Apa itu kak? Nah, hal itu tuh memang sebenarnya privasi sebenarnya, karena memang ini menyangkut hal-hal Yang pribadi yang cukup dia. besar gitu. Karena ini menyangkut memang pribadi sih, berkaitan dengan hubungan seks. Ya, Dengan kayak gini ya. Dia dulunya pernah kayak mohon maaf ya, diperkosa. Iya. Ya. Oh gitu. Seksual. Dia itu bisa menjadi dibilang depresi atau gangguan pikiran itu dikarenakan tekanan. Tekanan. Terutamanya dari orang tua, dari keluarga. Nah, Seperti apa? Dia itu gimana ya? Dari pihak keluarga, terutama orang tuanya, dia itu dipaksa untuk melayani Orang-orang Iya, yang hidung belang. seperti itu. Bahkan lebih dari 10 orang. 10 orang. Iya, lebih dari 10 orang. Seperti orang tua menjual anaknya ya? Ya, seperti Ya itulah. seperti itulah. Karena memang apa ya? Kalau menurut gua tindakan ini sangat tidak bermoral. Iya, gitu. benar sih. Karena memang seharusnya menjadi orang tua itu mendidik, menjaga lah. Iya. Tapi di situ yang gue dapet apa ya, peran orang tua itu nggak seperti itu. Malahan dia seperti apa ya, memberikan hal-hal negatif kepada anak-anaknya. Mungkin pada saat itu apa ya, yang membuat dia melakukan hal itu yang mungkin karena ekonomi. Itu yang pertama. Apa penyebab utamanya
apa gitu. Tapi mungkin nih persepsi kita kan Iya. mungkin seperti itu. Dan apa ya, dia itu dipaksa oleh orang tuanya buat melayani orang itu tadi. Iya, hidung belang. Dan beberapa kali dia tuh merasakan kesakitan karena pada saat itu gue tuh merasakan banget apa yang dirasain dia gitu. Iya, benar. Setelah beberapa orang, ada lebih dari 10 orang, barulah dia merasa kenapa hidup gue tuh seperti ini gitu loh. Kenapa nggak seperti orang lain pada Iya, umumnya gitu kan. Kenapa dia selalu ditekankan gitu. Padahal dia itu pengen hidup normal seperti orang-orang yang pada umumnya seperti itu. Jadi dia mulai merasakan tekanan sehingga pikirannya itu terganggu dan jadilah dia seperti itu. Iya. Seperti anak yang mungkin kekurangan gitu dalam hal Berkebutuhan psikolog khusus. gitu. Iya, gitu. Jadi seperti itu sih kondisinya. Kan abang ada bilang tuh bahwa si dia itu pengen ketemu orang tuanya, Iya. tapi nggak bisa. Karena apa? Ya mungkin bisa dijelasin sama Kalau salah mohon maaf ya. Mm-mm. Ini soalnya tentang privasi dia sendiri ya. Iya, benar. Coba dong ulangi pertanyaan tersebut. Nah kan karena waktu itu bilang kalau si dia itu pengen ketemu orang tuanya, tapi nggak bisa. Ya maksudnya dia tuh pengen berjumpa dengan keluarganya. Oh. Cuma kenapa sih nggak bisa gitu? Apa mungkin ada sesuatu yang membuat dia itu tidak bisa bertemu dengan keluarganya? Iya. Gitu. Iya, sebenarnya dia itu gimana ya jelasinnya? Gedung tersebut memang ada seperti dinding sih. Seperti dinding, jadi dia itu niatnya pengen keluar dari sana. Tapi karena ada dinding yang menghalang, makanya dia tidak bisa kemana-mana selain di perkarangan gedung tersebut. Bisanya. Seperti dikurung di rumah ya. Iya, seperti kayak gitu sih. Dan gua luruskan kembali, maksudnya itu dindingnya itu bukan dinding tembok gitu. Iya. Tapi dinding dari dunia mereka gitu, bukan dinding tembok gitu. Jangan salah arti gitu. Jangan salah tanggap. Jangan salah inilah tanggap gitu. Iya. Nah, buat informasi juga buat kalian, kita itu memiliki sebenarnya dua dunia gitu, dunia nyata dan dunia hayalan sebenarnya. Terkadang kita itu apa ya, lebih asik ke dunia hayalan gitu. Saya nggak tahu itu karena apa gitu, tapi yang jelas kebanyakan orang itu tuh lebih sering menghayal sesuatu gitu Halusinasi daripada mengerjakan di dunia nyata gitu. Nah, balik lagi ke kisah itu, gimana ya, dia itu terhalang karena ada salah satu sosok yang memang di situ tuh termasuk penguasa gitu, tapi bukan penguasa yang bener-bener apa ya, dibilang yang paling puncak gitu, puncak enggak, lah gitu. Tapi dia itu masih ya mengawasi gitu kan. Nah, sosoknya itu pernah gua ceritain juga di part pertama. Iya. Gitu, yang sosoknya apa yang gede, yang rambutnya panjang. Iya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya itu yang melarang dia buat keluar gitu. Gue nggak tahu sih tujuan dia melarang itu apa gitu, tapi yang jelas dia tuh nggak bisa keluar. Salah satunya penyebabnya karena itu. Seperti itu sih. Ada gak sih caranya untuk dia bisa keluar? Sebenarnya bisa, cuman kembali lagi ada efeknya gitu. Bisa berefek ke kita ataupun berefek ke dianya juga. Ya, benar. Dan di video di part kemarin juga kan pernah gue omongkan bahwa dia itu sebenarnya pengen keluar gitu, tapi tidak bisa. Nah, sebenarnya dia tuh tahu sebenarnya dia itu bisa keluar. Cuma memang banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Mulai dari diri kita sendiri maupun ke dianya gitu. juga. Karena mungkin kita nggak tahu nih, mungkin mereka ada kesepakatan atau apa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi
kita nggak mau ambil resiko tinggi gitu. Iya. Tapi yang jelas nanti kalau misalnya ini kita punya kesempatan. Kita bisa bantu gitu kan. Tapi ya tergantung situasi dan kondisi juga seperti apa. Iya. Gitu sih. Kalau menurut gua. Oh, jadi seperti itu ya kak. Iya. Teman-teman udah tahu kan ceritanya. Pesan yang dapat kita ambil, sayangilah dan cintai orang tua kalian selagi masih ada. Nah teman, jangan lupa juga untuk pesan nih untuk orang tua. Ketika kita punya anak, itu harusnya dididik, diberikan bimbingan, bukan diarahkan ke hal-hal negatif. Dan juga harus dijaga juga ya. Iya pasti. Iya pasti. Dikontrol juga ya anaknya. Iya. Ya itulah yang bisa kami sampaikan atau kami cerita tentang misteri gedung tua Part 2. Part 2. Oke, sekian dari kami. Dan saksikan di video-video berikutnya ya. Mohon maaf kalau kita ada salah kata. Next video saya nggak bisa nemenin kalian karena ada studi yang nggak bisa ditinggal. Ya karena mungkin dia punya kegiatan nanti yaitu studi. Jadi dia mungkin nggak bakalan muncul lagi. Mungkin bakal next video berikutnya mungkin ya. Nah untuk next videonya nanti kita punya satu orang yang mungkin bisa menggantikan dia sementara seperti itu. Jadi ya kalau misalnya pengen tahu dia seperti apa, lihatlah seperti itu lah. Iya. Gitu, bagian kangen gitu kan. Oke. Sekian dari kami. Ya, kami pamit dan Kami pamit dan selamat malam. Selamat. Sampai jumpa. Dadah.